harus menteror pembangunan gedung gereja. Kita harus sadar, Indonesia ini bukan hanya milik satu agama, tapi ada beberapa agama, dan semua agama itu punya hak dan kewajiban yang sama dan merata. Dalam acara penolakan seluruh pendirian gereja di... Kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Iya Pak, tahu ya. Kalau Bapak pribadi setuju nggak kalau ada pembangunan gereja di sini? Kalau saya nggak setuju Pak. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Kalau boleh tahu tuh kenapa Pak, alasannya Pak? Ya dari dulu kan ini kan Islam. Nah, Banten ini Islam kan. Iya. Nah, Tapi kan ada juga teman-teman yang beragama lain gitu Pak. Dari ada yang Kristen juga. Itu gimana ibadahnya mereka Pak kalau nggak boleh bangun gereja? ya sekarang kan kembali ke kitanya masing-masing Pak. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya kalau mau sholat kembali ke kita sendiri. Iya maksudnya kalau teman-teman Kristen ini kalau beribadah kan butuh gereja. Tapi kalau nggak diizinin kan nggak bisa bangun mereka gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya harus dia minta izin dulu sama Pemda tempat. Oh Pemda ya. Iya. Tapi kalau tadi ada beberapa teman yang saya tanya di sini mereka banyak yang nggak setuju dan juga mereka sebenarnya nggak mau berstatement apa-apa. Tapi kalau Bapak ini mau dan kalau Bapak sendiri tidak setuju Pak ya? Kalau saya nggak setuju. Karena di sini mayoritas Islam, Pak. jadi nggak boleh bangun gereja. Oke. Siap. Kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak ya. Siap. Ada lagi yang viral nih, kota Cilegon itu menolak pembangunan gereja. Saya mau ketawa sih sebenarnya. Kenapa Indonesia ke hari ini masih begitu ya? Lucu gitu lah. Oh iya, Anda tahu NTT kan, provinsi saya. Itu kota dengan mayoritas Katolik, provinsi dengan mayoritas Katolik, dan setiap kotanya itu dijuluki kota seribu gereja. Ya Kristen juga banyak sekali di sini. Artinya mayoritas Kristen lah ya. Tapi tahukah Anda, di NTT kami yang terkenal dengan kota ribuan gereja itu, jumlah masjidnya juga tidak terhitung di sini. Banyak sekali masjidnya. Kalau kami saja di daerah yang mayoritas Kristen dan Katolik memberi ruang yang begitu luas kepada kaum Islam untuk mendirikan rumah ibadahnya, masjid, lantas di sana kok begitu ya? Ayo datang ke sini. Meraih masjid dengan secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Malatan di Cilegon. Jadi apakah benar Cilegon dikenal sebagai kota intoleran? Menurut penelitian hasil dari Setara Institute, dikatakan di 2015 Cilegon adalah kota dengan kondisi intoleran nomor 15 dari bawah. Dan hal ini terus mengalami fluktuatif naik turun sampai pada akhirnya di tahun 2021 Cilegon naik ke peringkat 3 dari bawah. Nah, teman-teman di sini bisa cek. Teman-teman bisa lihat sebenarnya di Cilegon sendiri, teman-teman, tidak ada tempat ibadah lain itu selain masjid yang dibangun di sana. Teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman cari di Google Maps, teman-teman cari gereja, hanya ada satu gereja yang ada di sana, gereja Katolik. Itu pun bukan dalam bentuk bangunan fisik. Dia beribadah di gedung serbaguna. Lalu coba teman-teman cek juga vihara semisal. Teman-teman nggak akan menemukan vihara. Yang teman-teman temukan adalah tempat belajar meditasi untuk agama Buddha. Nah, lucunya yang menarik teman-teman, ketika dicari, ini ada Gereja Pantai Kosta Indonesia, GPI, Cilegon, itu justru tempatnya bukan di Cilegon,
tetapi di Serang, kota Serang. Dan ini belum tempat ibadah agama yang lain, Pura, Konghucu itu juga nggak ada. Nah padahal teman-teman, menurut Tirto, jumlah keberagaman di kota Cilegon itu juga lumayan banyak begitu ya. Tetapi kok bisa tempat ibadah itu tidak ada, seakan tidak boleh di kota Cilegonnya. Perlu melihat dari sejarah kota Cilegon itu sendiri. Kota Cilegon itu berada di daerah yang sangat strategis teman-teman. Oleh karena itu di masa Orde Lama, pemerintah Indonesia menunjuk kota Cilegon pada waktu itu masih bagian dari Kabupaten Serang sebagai tempat didirikannya pengolahan biji besi dan produksi terbesar di Indonesia atau lebih dikenal di Asia Tenggara, yaitu Krakatau Steel. Tetapi dan bangunannya terjadi beberapa masalah satu dengan yang lain. Salah satunya adalah timbulnya kecurigaan kristenisasi atau penyebaran agama-agama yang dianggap dapat merusak kultur atau adat istiadat Islam yang sudah ada dan hidup di kota Cilegon. Untuk itu, di tahun 70-an, Bupati Serang pada waktu itu, Ronggo Waluyo, akhirnya membuat kesepakatan agar tidak dibangun tempat ibadah agama lain di kota Cilegon. Tapi bagaimana ketika kita lihat sekarang? Sebenarnya Krakatau Steel juga sudah memberikan banyak sekali solusi. Salah satunya menyediakan bis antar jemput kepada umat beragama lain untuk mengantar mereka beribadah di kota terdekat, yaitu kota Serang. Nah, sekarang menurut teman-teman, kira-kira aturan ini masih relevan gak sih kalau berlaku di situasi sekarang atau kondisi saat ini? Diskusi yuk. Saya ucapkan terima kasih kepada pendekar-pendekar Cilegon dalam acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Pokoknya Cilegon itu kota paling Islami, nggak boleh ada gereja satupun di Cilegon. Lah, di Arab Saudi yang notabene negara Islam, itu di situ tetap ada gereja untuk umat non muslimnya. Bodoh amat, itu kan di Arab Saudi. Kita lagi ngebahas di Cilegon. Berarti pura, wihara, kelenteng itu juga nggak boleh ya? Iyalah, semuanya nggak boleh. Iman kita kan lemah. Baru ngelihat salib aja kayak ada Roh Kudus datang ngajakin kita untuk kembali ke jalan yang benar. Seolah-olah kita anak domba yang hilang. Hah? Berarti lu ini anak domba yang hilang? Bukan, kita bukan hilang, cuma nyasar. Pokoknya sudah fix ya, di Cilegon itu nggak boleh ada rumah ibadah untuk agama lain, ya kan? Tapi kok di Cilegon itu banyak pijet plus, terus ada tempat karaoke, terus ada diskotiknya juga. Loh, mas, lah, masnya hilang. Shalom, puji Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di Cilegon, kami dari Kalimantan Timur. Berdoa untuk saudara, bahkan saya percaya juga saudara-saudara dari seluruh pelosok, dari seluruh dunia, berdoa untuk saudara, untuk menguatkan saudara, tetap semangat, tetap kuat, tetap respon yang benar. Memang domba harus tinggal di tengah-tengah serigala, ilalang dan gandum harus tumbuh bersama-sama. Justru respon yang benar waktu mungkin saudara saat ini sedang diintimidasi, ditolak, dibenci, difitnah, dipersekusi, atau mungkin lagi dianiaya, tetap semangat. Saya mau pesan dari sini dan berdoa bagi saudara supaya saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Entah saudara beribadah di rumah atau di tempat-tempat yang sudah disetujui, disepakati, tetap beribadah. Jangan kendor, jangan takut, jangan cemas. Terus beribadah, terus lakukan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai api kita padam. Yang kedua, tetap lepas
melepaskan pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita benci sama orang yang benci kita, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita sama orang-orang kafir yang nggak kenal Tuhan? Mereka juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ajaran Tuhan Yesus, bahkan di saat yang tersulit saat ini, saya percaya saudara-saudara di Cilegon mampu mengerjakannya, mampu melakukan firman Tuhan, yaitu terus berdoa, melepaskan pengampunan, mengasihi bagi saudara-saudara yang mungkin saudara sedang dimusuhi, dihina, difitnah. Tetap kasihi musuh, tetap cintai mereka, tetap doakan mereka dalam kasih Tuhan. Waktu kita melakukan ini, kuasa pengampunan itu bekerja. Waktu kita respon benar, maka Tuhan akan berperang ganti gerejanya. Tuhan akan membela umatnya. Itu kekuatan Tuhan tidak terbatas. Jangan cepat-cepat mengumbar kemarahan, kebencian, nggak boleh menghakimi, nggak boleh, saudara. Tetap ada di jalur kebenaran, tetap ada di jalurnya Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang menyatakan kuasanya supaya menjadi indah pada waktunya. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan menguatkan saudara hari-hari ini, dan kuasa Tuhan mengerjakan kasih karunia yang membangkitkan kekuatan dan kemenangan dalam hidup saudara-saudara yang ada di Cilegon. Terus mengasihi, terus beribadat, terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati. Penolakan seluruh pendirian gereja di. Menurut saya, agama yang selalu mengusik atau bahkan mengganggu agama yang lain, itulah agama yang belum punya dasar iman dan moral yang matang. Benar apa yang dikatakan oleh orang bijak, padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Dan agama yang semakin agamis akan selalu menunjukkan imannya lewat perbuatan yang penuh cinta dan damai. Maaf, katanya agama yang mayoritas, agama yang besar. Hendaknya menurut saya, agama yang mayoritas hendaknya memberi contoh dan teladan kepada agama yang minor. Kita harus sadar, Indonesia ini bukan hanya milik satu agama, tapi ada beberapa agama, dan semua agama itu punya hak dan kewajiban yang sama dan merata. Maka, kalau Indonesia bukan milik satu agama, hendaknya kita menunjukkan sikap toleransi, bukan intoleran. Karena itu, orang, agama, apapun itu yang bersikap toleran, hendaknya menganut dan melakukan prinsip ini. Kita merangkul, bukan memukul. Kita mendidik, bukan menghardik. Kita membina, bukan menghina. Kita mengajak, dan bukan menginjak. Kita mengenali, bukan membuli. Kita bersatu, bukan berseteru. Kita menjadi perekat, dan bukan penyekat. Karena itu, mari semakin menyadari bahwa agama itu, agama yang ada di Indonesia itu punya hak yang sama berdiri di bumi Indonesia ini. Maka mari menjadi perekat dan bukan penyekat. Salam toleransi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang. Saya mau numpang berpendapat tentang penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon. Bahwa di sana juga terdapat banyak-banyak orang Nasrani, orang percaya Yesus, dan yang saya tahu negara menjamin kebebasan beragama, tidak terkecuali di Cilegon. Ya, yang saya mau sampaikan di sini bahwa Anda yang intoleran, mari datang ke kota Manado.
Di kota Manado itu adalah mayoritas orang-orang Kristen yang percaya Yesus. Dan di kota Manado tersebar begitu banyak masjid di mana-mana, tanpa kami harus mengganggu mereka beribadah. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Anda begitu takut pada waktu ada gereja mau dibangun, pada waktu orang-orang percaya Yesus mau datang memuji Tuhan? Kenapa harus ditakutkan? Ada apa? Kenapa kalian orang-orang intoleran, tidak semua ya, tidak semua, orang-orang intoleran yang datang dengan kain kafan harus menteror pembangunan gedung gereja? Apakah memang wajah Indonesia seperti ini? Ya, apakah memang pembangunan gereja menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan? Apakah memang pembangunan gereja mengganggu sekitar sampai-sampai Anda gemetar dan melakukan demo pembangunan gereja? Bukankah gereja itu tempat beribadah hanya orang-orang yang percaya Yesus? Dan gereja juga beribadah, sepengetahuan saya, suaranya hanya terdengar di dalam gedung itu sendiri. Come on lah, Indonesia, bangkit. Kami mengasihi Indonesia, berdoa semoga Tuhan memberikan pewahyuan yang baru supaya orang-orang yang menolak ini mengalami mujizat. Haleluya. Ya, saudara-saudaraku, itulah dia. Jadi saya pikir saudara-saudara kita yang menolak pembangunan gereja ini atau berdirinya ada gereja, ya mungkin mereka takut kali ya. Tetapi kalau kita pikir secara pribadi lagi, apa sih yang mereka takutkan dalam hal itu? Ya, mereka takut orang banyak murtad. Wow, ingat ya, saudara-saudara kami yang suka membuat onas seperti ini, manusia atau kita semua adalah miliknya Tuhan. Ya, kalau Anda seperti itu, ya kalau Tuhan menyelamatkan umatnya, banyak cara Tuhan, ya itu masukan dari saya. Nah, kalau kita pikir-pikir juga, apakah mereka juga iri? Nah, pertanyaan lagi muncul, apa yang mereka irikan kepada orang Kristen? Ya, apa yang mereka irikan? Sementara mereka berteriak-teriak berkata Indonesia mayoritas umat muslim itu sendiri. Ya, oke. Jika ini Indonesia mayoritas umat muslim, mari dong jadi contoh yang baik bagi umat sesama beragama. Jangan membuat onah seperti ini, ya. Jadi itu masukan dari saya ya secara pribadi. Seharusnya ya Anda itu menjadi contoh ya. Nah, jadi kedua yang perlu kita ingat dalam hal ini, ingat Indonesia bukan hanya milik satu agama, ya, bukan milik Islam sendiri ya. Jadi mari kita sadar akan hal ini, ya, mari kita sadari ya, khususnya orang-orang yang suka seperti itu ya. Nah, jadi itulah teman-teman yang terjadi. Semogalah ke depan Indonesia ini tidak melakukan hal-hal itu lagi, karena ya malu kita ya. Dan juga di Indonesia ini ya supaya ada kesatuan ya. Jadi mari kita teman-teman dengarkan masukan atau jawaban dari saudara kita muslim itu sendiri. Biarlah mereka yang jawab hal ini, dan saya rindu membagikan video ini bagi kita. Dan biarlah nanti lewat arahan ini atau video ini ya boleh terbuka pikiran-pikiran saudara kita yang membuat hal-hal ini. Dan
saudara-saudara juga boleh mengasih masukan kepada kita. Mari komen di bawah kolom video ini. Dan tadi kita sudah dengar beberapa banyak saudara kita yang komen atau masukan dalam hal ini, ya. Jadi mari juga kita, ya, umat-umat percaya, kita tetap semangat dan bertekun di dalam Tuhan, giat mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 3 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Yang terblow Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin, Maaf nih, saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-Muslim. Ya, ini faktanya memang non-Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun, Bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata Wong Jowo ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Ya. Jadi, maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Bang Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz di ujung selama di tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan, tapi kita sendiri jadi penjajah. Bahwa bubarin ibadah itu bisa kena pasal berlapis loh. Ya, itu Pak RT yang di Lampung itu kena pasal berlapis. Izinkan saya baca data lagi. Pasal 175, jadi si Wawan itu kena pasal ya. Pasal 175 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk properti orang pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Makanya si Wawan itu ditahan sama Polda Lampung. Jadi Polda Lampung sudah sah dan benar menahan saudara Wawan. Ya, karena memang itunya Bang Edi orang hukum, pasti Bang Edi ngerti. Kalau soal pengajian, Bang, pengajian dibubarkan, Ustadz tidak boleh ceramah. Internal di umat Muslim sendiri. Izinkan saya selesai dulu, saya belum selesai. Boleh, Bang, durasi kita terbatas, Satu Bang. lagi, tadi Bang Nahar ada ngomong soal SKB 2 Menteri, izin Bang. Jadi saya nggak nyari pembenaran di sini, saya cuma bilang bahwa memang intoleransi itu ada. Dari dua belah pihak, yang Abang bilang itu benar. Itu benar, oke? Mumpung lagi nih mumpung di depan TV ditonton banyak orang, saya ingin mensosialisasikan soal SKB 2 Menteri yang Bang Nahara bilang tadi, yaitu bab 1 pasal 3 di di SKB 2 Menteri. Memang yang Bang Nahara bilang itu benar. SKB 2 Menteri itu cuma ngatur soal aturan urusan rumah ibadah doang. Nah, ini ada satu pasal ya, ada satu bab dan pasal 3 yang perlu diketahui oleh banyak orang. Apa itu, Bang? Jadi tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Oke? Apa yang dimaksud di sini?
Jadi banyak bapak-bapak aparatnya sering kejadian pembubaran ibadah lah, penolakan gereja. Banyak bapak-bapak aparat tidak ngerti aturan sehingga mereka nontonin doang, Mbak. Jadi ketika oknum warga datang ngebubarin, mereka nontonin doang karena mereka nggak tahu aturan ini. Mereka nggak tahu bahwa rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Oke, simak ya. Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu, tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin.